pakai peler gitu. Si peler itu ditelan? Telan sama benih padi gitu. Nah, dia mukul saya, tapi mukul Nggak kena. nggak kena gitu. Merasa dia itu saya selingkuh sama sopir. Oh, yang Mas lihat seolah kayak ibu saya ada sesuatu nih. Maksudnya si supir ini ada sesuatu sama ibu saya nih. Nah, sampai waktu itu kalau maghrib ya mama sholat tuh, saya hampir membunuh dia, Pak. Sudah siapin kayak pisau gitu. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel RDAY Official Haji Dwi Santo, yang mana channel paling ditunggu-tunggu pencerahan live streaming oleh Bapak Haji Dwi Santo. Dan sekarang sudah di segmen testimoni RDAY, yang mana di samping saya sudah ada seorang ibu-ibu yang sangat cantik yang hajatnya terkabul sebelum datang ke RDAY. Betul nggak, Bu? Betul. Betul sekali. Oke, kalau kata peribahasa tak kenal maka tak sayang. Boleh diperkenalkan dulu dengan ibu siapa dan dari mana? Saya nama Ibu Retno Wulan, usia 59. 59. Dari Bekasi. Oke, Ibu Retno dari Bekasi. Ini yang keberapa kali datang ke RDAY, Bu? Baru pertama kali ini. Oh iyalah, kan tadi saya bilang hajat sudah terkabul sebelum ke RDAY. Dan ini yang pertama ya. Betul. Luar biasa. Tahu dari mana, Bu, RDAY, Bu? Dari YouTube. Dari YouTube. Iya. Awalnya Ibu nonton video yang mana sih? Yang Jin dan Kodam itu. Jin dan Hodam. Iya. Oke. Yang nonton Ibu atau siapa? Saya. Oh, Ibu suka buka YouTube itu? Awalnya itu saya kepikiran anak saya gitu. Tiap kerja keluar masuk nggak tanpa hasil kayak gitu. Oh, nggak lama gitu maksudnya? Awalnya tuh ini anak gimana ya, terus belakangan ini dia suka kayak kerasukan. Oh, kesurupan. Iya. Ngomong nggak dia gitu. Jadi seolah-olah itu kayak gayanya kayak macan. Terus kadang kayak ular kayak gitu. Kemarin itu kayak gitu sambil nunjuk-nunjuk saya gitu. Ini kan terus saya mikir ini bukan anak saya gitu. Dia kan anaknya pendiam, nggak yang banyak omong kayak gitu. Jadi selama ada kodam di badannya selalu salah paham sama saya, selalu salah paham. Gitu. Iya. Terus mudah terpancing emosi. Terus yang sifat 18 itu ada semua. Yang di anaknya si Ibu? Ada semua. Gundah, gelisah, dan teman-temannya. Betul. Terus dia suka menyendiri diri di kamar. Jadi temennya juga ya pilih-pilih dia, nggak yang membaur sama temen. Di rumah, maksudnya di lingkungan rumah gitu ya? Iya, betul. Di rumah aja. Oke. Terus Ibu nonton YouTube-nya, terus Ibu melakukan apa? Nah, udah gitu saya mikir, asik, saya buka, gini. Ya udah, terus saya komen di itu, mohon izin Pak Haji nyimak, kayak gitu. Terus ada YouTube yang lain dan lain-lain semuanya itu yang saya simak terus saya lakuin. Yang kata Pak Haji suruh ini selangkangan, itu awalnya diselangkangin. Saya diem disuwo ya, Bu ya? Saya suwo itu, saya ini ke air di kobokan 9 kali kayak gitu. Colek-colek tuh ya? Sampai seusia umur dia kan 40, saya kayak gitu. Terus air saya masuk ke botol aqua itu yang segini itu. Oh, yang nanggung. Saya taruh di kulkas. Dia kan suka air dingin. Oh, suka minum air dingin. Saya taruh di kulkas. Terus saya lihat, oh di kulkas nggak ada airnya, berarti diambil dia. Oh, udah diminum ya? Wah, kena nih jebakan Batman. Betul. Terus Bu. Tanpa sepengetahuan dia juga, kalau tidur gitu saya diem di kamarnya. Saya colek-colek. 9 kali saya usap ke itu, tapi nggak kena. Takut dia agak hampir kena aja gitu. Takut kebangun ya. Iya, saya pengen anak saya sembuh dari gangguan jin jahat gitu aja.
Itu aja niat ibu. Itu berapa lama ibu lakukan? Kan tadi usia 40. Ya. Tanggal 8 Juni. Bulan Juni ini. Ya. Sekarang kan 18 nih. Ya. Berarti 10 hari yang lalu. Dan terus gimana Bu setelah saya rutin tiap hari? Dari tanggal 8 itu kan tanggal 8 malam ya Mas, habis Isya saya buka YouTube itu. Terus saya jalanin langsung saya jalanin gitu. Saya ituin kok. Terus besok itu dia berubah sama saya. Oh, udah mulai langsung berubah. Ya, berubahnya ya kayak saya bicara sama anak-anak biasa lah, yang enggak yang temperamen, yang egois. Pokoknya sifat 18 itu mulai mudar nih ya. Perlahan mulai memudar. Iya betul. Itu. Saya ya bersyukurnya ya Allah, semoga ada keajaiban dengan semua ini gitu. Terus saya sekarang lagi menjalankan yang kata Pak Haji itu, mandi malam. Ramah, terus sholat, bangun jam 00, senyum, mandi malam, terus baca Al-Quran. Walau sekarang tiap malam, bukan tiap malam sih Mas, tiap saat. Kalau saya itu 2 juz, 1 juz kayak gitu. Dipaksain ya Bu, diusahakan, dipaksain untuk baca Quran. Iya, tapi kalau untuk laju ke 12 langsung belum. Iya, step by step Bu, nggak apa-apa, perlahan-perlahan ya. Gitu. Belajar maksudnya pelan-pelan gitu. Iya, ternyata ya banyak perubahan gitu. Berarti belum 40 hari tuh. Belum. Kan kata Pak Haji dilakukan seumur anaknya. Maksudnya seumur siapa nih yang mau kita kerjain gitu ya, mau diiniin gitu. Iya, ini baru 10 hari. Baru 10 hari, sekarang tanggal 18 udah ada perubahan yang luar biasa Bu. Iya, betul. Alhamdulillah. Nah, tadi juga dia pengennya ngomong gitu. Saya aja ya mah yang ngomong gitu. Oh, tadi pas lagi live sama Pak Haji, konsultasi sama Pak Haji, ngomong juga. Terus ini boleh nggak anaknya kalau kita hadirkan di sini, Bu? Boleh. Boleh. Nah, Ibu geser sini dikit. Mas, sini masuk, Mas. Di samping si Ibu tercinta, luar biasa. Oke. Nah, pas dia bilang mau itu, ntar aku juga pengen ngomong mah yang soal kerjaan dan lain-lain katanya gitu. Saya ke kamar mandi, saya colek 9 kali, saya simpen tuh dari itu. Udah ini saya kekem nih Mas, jangan sampai kecuali yang lain gitu maksudnya. Pas di depan Pak Haji, pas ketawa saya sengaja juga gitu, tapi tanpa sepengetahuan dia saya giniin. Akhirnya diem, nggak ngomong. Ibu asalnya dari apa sih? Dari mana maksudnya? Bekasi, asli Tuban. Oh, Jawa Timur. Iya, betul. Tuban nggak jauh dari Lamongan ya? Berdekatan. Timurnya Rembang ya. Oke, luar biasa. Ini dari berawal nonton YouTube, coba mempraktekin, cuman komen mohon izin nyimak ya Pak Haji, gitu. Itu aja. Terus Ibu nekat praktekin dengan keyakinan atas ridho Allah. Ibu coba tuh, Ibu praktekkan ilmu RDAY. Iya, betul. 1 hari kemudian langsung terlihat hasilnya. Dan sekarang 10 hari kemudian semakin terlihat. Wow. Sekarang juga ibadahnya udah mulai. Alhamdulillah. Sama kita juga udah ngerendah gitu, nggak yang kayak aku ini loh kayak gitu kan sebelumnya itu. Sekarang udah ya disuruh-suruh mau kayak gitu. Iya, gitu aja intinya. Oke, Ibu, mohon maaf Ibu, mic-nya boleh dipindahin ke Masnya enggak? Maaf ya. Sorry. Oke, assalamualaikum. Sekarang kita ngobrol dulu sama Mas. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa, Mas? Nama saya Eko Mediharyanto. Saya sekarang tinggal di Bekasi. Sekarang udah ada perubahan ya. Dari tadi pagi pas mandi itu sudah ada disiapin orang tua saya kayak air sama celana dalam gitu. Pas mandi itu. Jam berapa itu? Sebelum subuh lah. Jam 4 ya. Bisa mandi. Saya bangunin kan, saya nekat pengen kesini. Pasti aja Mas, biar tahu suasana. Oh iya, jalan-jalan itu lihat dulu ya situasinya kayak gimana sih kandang Embe ini RDAY yang katanya orang. Ibu jam berapa tadi nyampe di sini? 6:30. Oke, Ibu nyampe jam 1. Ini begini ya. Oke, coba kita ngobrol lagi ke Mas Eko ya. Iya. Oke, Mas Eko usia 40 Mas. 40 tahun. Mohon maaf Mas, sudah berkeluarga?
Sudah, tapi udah bisa ada lagi. Oh, oke. Nah, Mas Eko, Mas Eko itu sejak kapan tuh? Maksudnya yang kata tadi Ibu bilang kan kerasukan atau kesurupan gitu, sejak kapan? Ingat, masih kayak tahu nggak mulai dari kapan awalnya? Awalnya itu yang almarhum Bapak itu pernah ngasih sebuah benda kayak pelor gitu sama benih padi ya. Pelor kayak peluru gitu ya. Pelor. Itu kan dulu saya sekolah pelayaran. Oke, di Tuban. Oh, di Tuban, Jawa Timur, iya. Supaya untuk menjaga bapaknya berpegangan lah istilahnya ya. Namanya anak cowok kan. Minum pas malam baca ya itulah baca. Minum apa tadi? Pakai peler gitu. Si peler itu ditelan sama benih padi gitu. Benih padi. Oke, ditelan. Bacaan ya inilah kayak syahadat apa gitu kan. Oh, pokoknya ada yang dibaca lah ya. Ada yang dibaca gitu kan. Amalan kayak supaya Bapak supaya itu kamu selamat di saat pergi ke laut. Itu selamat gitu loh. Kan ada penunggu apa yang Nyai Elora Bidul ya, selatan gitu ada. Ya, setelah itu sekolah juga dulu di pelayaran juga ada juga kiai, Pak. Itu kan anak muda ya. Anak muda kan istilahnya ya mau gaya-gayaan gitu kan. Pakai sabu apa tuh Pak? Yang raja ya. Raja itu ya berantem lah sama kita nih. Nantang gitu. Tapi tiba-tiba yang dia mukul saya, tapi mukul nggak kena gitu. Udahlah pas itu saya udah ngalah gitu kan. Udah nggak mau ini lagi. Pas hari kan saya keluar pindah lagi ke Bekasi. Di situ keluar dari sekolah pelayaran? Iya, karena saya nggak setuju. Karena orang tua nggak setuju. Saya yang nggak setuju. Kalau bapaknya dukung aja, dia mau ke pelayaran silakan. Tapi ibunya ini nggak tega karena dia kan kurang stabil. Ibunya yang peka gitu sama dia. Jadi bertentangan sama bapaknya. Oke, sorry Bu ya, apakah Mas tadi kan Mas bilang katanya berantem nih, bukan berantem, apa nantang apa gimana sih? Itu kondisinya memang lagi iseng-iseng, yuk tes yuk gitu, atau memang lagi ada gesekan atau lagi ada sedikit perdebatan gitu? Iya, karena kan waktu itu kan kita lagi kalau nggak salah itu angkat istirahat lagi ngangkat mau barbel ya. Barbel itu tapi itu harus gitu. Latihan ya. Latihan barbel itu supaya kuat dia. Push up semuanya. Tiba-tiba yang dari temen dulu, ya anak kiai juga ya, pakai sabuk, yang nantang gitu, kayak saya kayak songong gitu. Oh, kayak ngeledek lah ya, gitu loh. Ayo deh, dulu cengin gitu. Ya dulu deh, gitu kan. Pas ini kan saya dipukul, tapi dia nggak tahu tuh ya kalau Mas udah pernah nelen pelor ya, peluru ya. Belum tahu, dia nggak tahu siapa gue gitu kan. Belum. Terus ditonjok nggak kena tuh. Nggak kena, kayak angin gitu, kayak angin, tapi nggak berdarah gitu kan. Kalau pukul kan berdarah ada. Ya minimal memar-memar lah. Ya memar lah. Ya setelah keluar dari pelayaran dari Tuban sana, saya pindah ke sekolah sini. Hari sebelum kuliah, sejak apa Mbak itu yang terakhir itu saya ngamuk gitu. Kelas 2 SMA. Ngamuk lagi. Itu di sekolah ngamuk ya? Di rumah. Oh, di rumah. Kalau kayak orang kesurupan membabi buta lah pokoknya ya. Itu sampai mencet-mencetin barang atau nonjok-nonjok atau apa gitu, cuma apa ngamuk-ngamuk doang gitu? Kita pernah waktu itu yang almarhum supir dulu udah meninggal gitu. Gimana ya istilahnya tuh dia mau nahan tapi kepukul gitu. Enggak, itu waktu itu ada mama saya lagi berduaan sama yang supir almarhum. Kan kayak dekat gini sofa, tiba-tiba dari jarak ini deket gitu loh. Saya lihat gitu, saya lihat seperti itu. Wah, ini enggak ini nih, enggak udah merasa dia itu saya selingkuh sama sopir. Oh, yang Mas lihat seolah kayak ibu saya ada sesuatu nih. Maksudnya si supir ini ada sesuatu sama ibu saya nih. Iya betul gitu. Jadi sempat ditonjok saya dia masuk, saya ini obatin ke puskesmas dekat ya karena pingsan. Sampai waktu itu kalau maghrib ya mama sholat tuh saya hampir membunuh dia Pak. Sudah siapin kayak pisau gitu. Iya, pokoknya ekstrim banget itu. Itu Mas Eko dalam kondisi sadar atau memang di luar kontrol? Di luar kontrol. Tiba-tiba kayak ada yang ngegerakin gitu. Dari kamar rumah
dia lagi duduk, mau duduk, langsung nggak babi buta, langsung mukul, langsung ini, udah. Setelah itu dia kabur, saya terus kalau nggak salah habis maghrib itu saya nyari tuh sama bawa pisau itu waktu itu saya lari, nanya nggak ada gitu, orangnya udah pergi gitu. Ya karena saya suruh pergi. Karena udah, kalau dia udah mukanya merah terus ininya kerem, pasti mau kumat gitu. Oh, ibu udah tahu ya kode anaknya nih, kalau ada sesuatu kayaknya gelagatnya udah nggak enak nih. Saya suruh pergi, dianya pergi. Ternyata belum pergi jauh, udah kuber dia gitu. Kekejar tuh, ketangkap? Enggak. Oh, udah kabur. Oke, Mas Eko. Ini kan Mas dari SMA ya? SMA. Begitu ngelakuin tadi tuh telan peluru, terus intinya kan sebenarnya tujuannya buat jaga diri ya. Tapi ternyata dampaknya malah melebar ke yang lain-lain gitu ya, sampai dikirain berpikirnya seperti apa, pokoknya di luar dugaan lah gitu. Nah, boleh tahu nggak terakhir kali tuh kesurupan itu kapan, Mas? Terakhir kali itu yang kemarin banget nih. Ya, Rebo 2 minggu atau 3 minggu lah gitu. Tanggal berapa ya, Mas? Tanggal 3 Juni. Makanya saya terus pusing kan. Maksudnya ibu pusing mikir gimana ya caranya ya, gitu aja itunya. Ini diangkat dulu aja teman-teman, Bu. Oke, berarti Mas Eko terakhir masih di bulan ini juga, di awal bulan ya, di tanggal 3 itu pernah kesurupan. Nah, terus kondisi kesurupan itu kan bisa terjadi kapanpun, dimanapun ya. Itu kalau kondisinya lagi di luar nih, lagi kerja atau lagi pergi atau apa, itu pernah nggak kejadian? Enggak. Kalau misalkan kita sendiri. Itu sendiri. Dia kan selama saya belum itu kan sukanya di kamar aja, nggak mau keluar. Oh, bisa dikategorikan anak introvert ya sebenarnya ya. Betul. Itu kayak gitu. Disuruh-suruh pun juga nggak mau. Oke, berarti semenjak dari tanggal 8 Ibu tahu YouTube-nya RDAY, terus Ibu amalkan ilmu RDAY, dan alhamdulillah sampai detik ini nggak pernah kumat lagi. Justru sifat dan sikapnya semakin membaik, dan semakin membaik. Harapannya lepas pergi jauh-jauh. Iya betul. Dia bisa dapat kerjaan. Ya buat kesibukan dia ke depannya gitu. Ya itu berarti praktek untuk apa ya, istilahnya kayak ruqyah lah ya gitu. Ruqyah sendiri. Ibunya yang meruqyahkan. Karena selama ini kan ruqyah orang. Terus kadang ada yang minta apa? Maharnya sekian kayak gitu, udah terlampaui lah Mas gitu. Kok nggak sembuh gitu. Oh, berarti Ibu sebelum-sebelumnya udah pernah mencoba kemana-mana? Iya, betul, ruqyah. Dan belum sembuh-sembuh juga. Iya betul. Makanya pas kemarin kumat lagi, ibu ini, aduh ini gimana ya? Terus kok ya malam gitu, dia malam juga curiga kalau ibu inin HP gitu, curiga. Dikiranya itu ya ngobrol sama lawan jenis, ngobrol sama itu yang pokoknya negatif aja lah yang dipikirin kayak gitu. Nah, begitu Ibu sudah tahu dari YouTube RDAY, terus mempraktekkan ilmu RDAY, dan ketika Ibu datang ke sini, apa yang Ibu rasakan? Bahagia, luar biasa. Sempet nangis tadi, nggak bisa ngomong. Bersyukur sekali. Terus tadi juga Pak Haji ngasih hadiah, ngasih ongkos ya, lebih tepatnya gantiin ongkosnya, malah dikasih juga uang buat jajan. Kita berdua. Kira-kira waktu Ibu sebelumnya tuh berobat ya kan, Ibu dikasih ongkos apa Ibu ngeluarin duit? Ngeluarin duit. Boro-boro dikasih ongkos, yang ada ngeluarin duit ya kan? Ngeluarin duit. Kalau dihitung ya minimalnya udah nggak kehitung lah Mas gitu. Ya, udah. Pokoknya yang sekian juta, yang sekian. Kita telatenin semua, ternyata nggak ada hasil. Nah, di saat kondisi menurut saya kayaknya Ibu udah kayak pasrah, ya Allah aku udah pasrah deh, bau gimana anakku, emang udah ini jalannya. Tiba-tiba nonton RDAY.
tergerak pengen melakukan sampai komen izin nyimak dulu awalnya, terus tiba-tiba ibu tanpa ngamalin, praktekin gitu kan, dan alhamdulillah memang luar biasa karena keyakinan dan kepasrahan juga sih. Berawal dari pasrah, aku serahkan semuanya padamu ya Allah, temulah RDAY. Iya betul. Emang rata-rata begitu Bu, yang pada akhirnya udah Mas saya udah kesana kesini tapi belum juga. Terus tahu-tahu ada RDAY nih, coba deh nggak ada salahnya. Kan mencoba-coba nggak ada salahnya. Tapi ternyata kok mujarab, kok manjur, ampuh gitu. Akhirnya datang ke sini. Kebetulan juga Ibu kan belum tahu Bogor. Jadi niatnya tadi pagi sama temen, sama ya anak dari kecil udah saya anggap anak itu, namanya Haryana, sama anaknya cowok. Saya berempat ke sini pagi-pagi. Kemarin sore dia telepon, "Mah, jadi nggak besok?" "Mama kan udah niat gitu." "Ya ayo," kata saya gitu. "Tapi waktunya jam berapa, Mah?" "Terserah Mbak yang itu, yang nentuin. Pokoknya Mbak siap, ayo jalan gitu." "Aku nggak punya duit, Mah." "Udah nggak usah dipikirin. Yang penting niatnya Mbak, niat bulet." Kan di YouTube Pak Haji Dwi begitu, kata saya gitu. Pokoknya itu, nanti gimana nanti. Karena selama ini Ibu lakuin itu kalau tekad bulet, walau nggak punya ongkos itu jalan ada aja rezeki. Alhamdulillah. Emang kalau Allah udah ridho Bu, ya kan? Nyampe gitu, nggak ada urusan gitu. Tapi kalau Allah belum ridho, ya udah kita mau berusaha kayak gimana pun ya belum nyampe gitu. Oke, Mas Eko, ini kan dari SMA ya, itu sekitar kelas umur 15, 16 atau 17 ya kurang lebih. Oh 16 ya, berarti masih ingat. Berarti kejadian itu sekitar 24 tahun yang lalu. Oke, gimana Mas perasaan Mas Eko ketika baru 10 hari sudah ada perubahan yang sangat luar biasa? Gimana perasaan Mas Eko? Ya alhamdulillah, nggak duga ya Mas ya, nggak duga juga. Sebelumnya sih saya apa sih tuh yang namanya RDAY itu ya apa sih? Saya hanya kan mama saya ini sering. Awalnya saya dapat YouTube yang Jin Kundam tadi, saya kirim ke dia karena komunikasi kan nggak lancar sama saya. Jadi salah paham aja gitu, uring-uringan aja, negatif aja gitu. Ibaratnya hati dan pemikirannya beda jurusan. Betul. Akhirnya saya diam-diam ngeplot itu ke dia. Itu gambar nih, maksudnya biar dia cari, biar dia itu. Ternyata dia juga nggak ada respon. Mas itu diem aja, udah kayak gini aja tuh Mas. Dia tuh pokoknya uring-uringan betul. Ada di diri dia, benar, semuanya ada di diri dia. Maknya sampai aduh gimana ini biar anak ini jadi anak saya bener gitu, normal kayak anak yang lain gitu. Tapi ini tadi pagi Mas, itu baru kita mandi ya kan kesiangan nih. Tadi pagi itu ini mengejek ya Mas ya. Itu ibu saya pas mandi kan, ibu saya udah ngasih yang mohon maaf yang celana dalam udah direndam gitu kan udah dingin Mas. Ini Allahu Akbar gitu. Sampai saya niat untuk membersihkan aura-aura di dalam tubuh saya keluar. Baca tuh dalam hati, baca supaya aura saya bisa keluar ya, dari aura negatif ini bisa keluar gitu kan. Sehingga ya nawa itu saya pingin sembuh dalam penderita selama bertahun-tahun. Semoga ada. Tapi keajaiban itu pas saya mandi, sebelum mandi ya saya hanya istilahnya menggosok ya Mas ya. Di dalam ember itu udah disediain sama ibu saya. Mohon maaf, calon dapur saya. Digosok-gosok, diseka-seka sampai semuanya. Allahu Akbar. Sampai di tangan saya itu panas Mas. Si celana dalam itu? Sampai dipegenggam pas itu panas. Tapi sudah saya celupin lagi, adem lagi. Tapi di ini lagi, ini lagi panas lagi sampai 3 kali. Lagi reaksi, lagi bekerja tuh ya kan, keluar itu. Sampai 3 kali Mas, sampai 3 kali itu pas 4 kalinya saya muntah. Di kamar mandi. Di kamar itu pas muntah. Saya nanya sama ibu. Ibu ngedampingin nggak?
Enggak, saya diem aja. Tapi dia reaksinya kok tumben nih anak mandi lama gitu. Oh, berarti Ibu nungguin di luar ya, maksudnya mantau ya ibaratnya. Mantau dari itu aja gerak-gerik dia. Saya tetap di kamar. Ya, udah. Kalau ini saya udah lihat apa istilahnya yang Pak Haji. Saya dengar hanya saya apa sih salah kok salah kok apa gitu kan. Saya coba saya dengerin coba deh mau dari ini ya apa gini kan. Ya udah saya coba niat mudah-mudahan saya sembuh, mudah-mudahan saya ada rezeki yang nggak diduga gitu. Saya genggam itu tangan saya panas mas, tangan panas sampai 3 kali. Wow. 3 kali terus saya mandi celupin lagi itu kan dingin lagi mas ya. Pas saya ini lagi, saya genggam lagi panas lagi mas. Saya genggam lagi, saya selangkangan ini mohon maaf, selangkangan ini saya isiin semuanya, semua genggam itu panas gitu mas, panas rasanya beda. Allahu Akbar gitu. Kebayang. Kayak ibaratnya nih si Cana dalam ini kayak abis direbus air panas terus dipegang gitu kan? Iya, sampai panas banget. Bahkan panasnya melebihi. Iya. Tapi mas tetap genggam. Saya genggam. Kok sampai panasnya segitu ya gitu. Saya celupin lagi kan supaya adem. Supaya adem saya ini lagi, saya genggam lagi panas lagi mas. Wow. Itu kan biasa jam 3 airnya dingin ya. Iya. Itu enggak sampai itu badan saya itu ya enak sih sebetulnya, enteng gitu sampai ke sel-leher nyaman gitu sampai 3 kali. Akhirnya saya muntah berapa kali itu tadi saya muntah di kamar mandi. Saya hanya istilahnya niat untuk membersihkan. Saya hanya lihat hanya mendengar yang dari YouTube Pak Haji, mama saya. Soalnya mendengar apa sih kok aneh-aneh ya gitu ya. Menyeleneh, mohon maaf ya. Iya apa. Menyeleneh ya. Pikiran saya kok apa gitu. Saya nggak nanggap, memang saya nggak nanggap. Tapi saya terus ada mama saya sering mendengar Pak Haji yang YouTube itu. Saya kok selangkangan kok. Saya inget itu. Sengaja saya kencengin biar dia denger gitu, biar dia respon mau gitu loh mas. Gitu ya. Saya masih inget itu ada katanya dari yang pengobatan itu yang dari durian sawit ya kalau nggak salah. Suaminya stroke ya kalau nggak salah. Stroke. Mohon maaf ya Pak ini ya suruh saya gini lah. Oh iya. Suruh main dulu. ML dulu lah gitu. Oh yang dari Malaysia tuh Pak Ashar tuh. Pak Ashar tuh itu kakeknya Upin Ipin tuh. Ya makanya saya dengar itu pas rasa seperti itu kok bener gak nih ya gitu kan. Tapi mama saya nyoba ya tanpa sama saya juga ya mas. Udah nyemplungin tanda saya ke ember gitu kan. Udah saya itu rasain aura-aura yang saya ini memang tegak-tegak saya tuh ya panas banget mas. Tapi yang izin Allah ya mudah-mudahan udah enak gitu, udah hilang gitu mas. Sudah saya ini jalanin hidup normal lah gitu. Nah, luar biasa guys. Ini sebuah cerita kisah nyata ya. Jadi buat para penonton yang emang penasaran, ibu ini sebelum ke RDAY praktekin dulu ya kan. Ketika dia ngerasa berhasil baru datang ke RDAY, ibaratnya cerita ke Pak Haji ya, minta izin, sudah menggunakan ilmunya, sudah alhamdulillah Allah ridho, Allah berikan kesembuhan luar biasa dalam waktu singkat, sesingkat-singkatnya, karena ibu yakin bulat bahwa Allah pasti bantu, pasti tolong, pasti sembuhkan. Ini mas, sebelum saya datang ke sini, saya seperti itu panas badan. Pas mau jalan ke sini? Belum, hari kemarin Jumat ya. Oh, 2 hari lalu. Jumat atau ini ya? Iya, waktu itu habis saya ini mas yang itu saya gituin. Dia kepanasan. Oh, pasti colek-colek nih. Pas jalan terus siang cari makan ya. Pas dia keluar kok udah kelingan gitu mas, udah kelingan. Ya apa nih saya nanya, mah udah kelingan apa ya, ibaratnya apa ya, panas biasa tuh. Tapi panasnya beda mas. Panasnya itu dari yang ujung kaki sampai ini udah kena semua gitu mas. Apa sih yang ini apakah saya nggak boleh gitu kan? Nggak boleh datang ke sini. Ada dari pendamping saya supaya nggak boleh. Boleh kesini. Nggak boleh sembuh gitu ya, nggak boleh sehat. Iya gitu mas, benar.
seperti Tapi itu. saya ditanya dia, saya diem aja, pura-pura nggak denger. Karena ntar kalau saya jawab pasti panjang. Iya. Itu. Jadi saya hanya diem, istighfar. Ya, ya istighfar semampu saya, niatnya biar dia sembuh gitu. Kalau ditanya, "Mah ini," saya diem aja. Saya diucap kasar apapun saya diem. Enggak, itu pokoknya pasrah, Pak. Oke, luar biasa sekali. Ini sebuah cerita pengalaman yang emang pasti penonton banyak banget yang ngalamin hal yang sama. Saya yakin banget banyak banget yang sudah berobat ke sana ke sini, ke sana ke sini. Tapi Allah belum ridho sepertinya ya. Ketika ibu datang ke sini cuman gara-gara nonton YouTube, alhamdulillah gitu. Nah, sebenarnya ibu udah tepat banget datang ke sini. Ketika ibu mengamalkan mempraktekkan sebelum datang ke sini dan alhamdulillah akhirnya ada perubahan dan ibu datang ke sini ketemu Pak Haji ngobrol. Awalnya kan pengen ketemu Pak Haji untuk minta izin dan akhirnya menjadi sebuah testimoni dan ada video ini. Di sini metodenya nggak aneh-aneh, Bu. Konsultasi ke Pak Haji suruh melakukan A, B, C, D dan pada akhirnya ujung-ujungnya adalah sedekah. Sedekah itu emang segala obat ya, obat betul, juga tolak bala. Iya betul. Alhamdulillah gitu. Tadi juga sedekahnya nggak seberapa gitu ya. Niat. Karena niat bulat pengen kesini itu pasti sembuh Mas, pasti sembuh gitu aja. Ya sebenarnya bukan perkara soal nggak seberapa gitu, tapi ketika keikhlasan, duit kita cuma punya 100.000, kita sedekah 50.000, itu gede loh Bu. Jangan dikira-kira Bu, Ibu punya duit 1 miliar, sedekah cuma 100.000 atau 1 juta, kecil. Ya, jadi jujur ya, tadi saya kesini itu bawa 1 juta. Oke. Terus ongkos kan 3,5. Sisa 6,5. Nah 6,5 pikiran ntar makan di sini apa begitu di warung lah gini paling 1 juta pulang bisa lah gitu besok gitu aja. Tapi tadi sama Pak Haji dia diain segitu banyak ya alhamdulillah jadi berkah. Luar biasa Bu ya. Ya artinya emang udah jalannya Allah Bu ya. Ibu datang ke RDAY pada akhirnya ya. Itu juga udah seizin Allah, sudah Allah gariskan, udah Allah catat. Ya kan? Bu, ada nggak sesuatu yang ingin disampaikan kepada para penonton nih yang mungkin juga anaknya atau saudaranya atau orang terdekat, tercinta, tersayang mengalami hal yang sama seperti Mas Eko? Ya saya hanya ya amalkan ini aja yang di YouTube Pak Haji itu loh, yang lupakan yang 18 kayak gitu, kita harus sabar, pokoknya semuanya itu yang mikir komen ngeluh itu jengkel udah lupakan semua. Alhamdulillah Ibu ya terwujud legowo Bu ya. Oke, pokoknya buat para teman-teman yang nonton video ini dan mungkin ada di sekitar atau saudara yang mengalami hal yang sama gitu, nonton aja deh video-video live streaming atau cari aja judulnya RDAY Jin Khodam atau apapun tagnya gitu ya, keywordnya gitu, nanti ketemu dan lakukan aja lah sesuai sama seperti Ibu atau Ibu kan jadi nyontek nih dari pasien yang sebelumnya gitu. Nyontek bener. Iya. Oke, luar biasa Mas Eko, sehat terus ya. Pokoknya dilarang balik lagi. Kalau balik lagi Regi yang maju Mas. Azik. Senggol dong, enggak deh, bercanda. Ya udah, pokoknya sehat terus. Udah tahu kan kuncinya harus melakukan harus tidak boleh melakukan sifat 18 itulah. Pokoknya nggak boleh gundah, nggak boleh apa segala macam gitu ya. Dan jalani, nikmati, syukuri. Yang pasti terima dulu takdirnya Allah. Oke. Terima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai akhir ya. Kalau mau nanya apapun komen aja di bawah ya kan. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Mampir juga ke channel RDAY TV karena banyak banget kegiatan anak-anak yatim di sana seperti berenang, nonton bioskop, dan lain sebagainya ya. Sekian dulu videonya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.